malam hari ini yang kusampaikan di ruangan ini, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apa yang kukatakan pada malam ini apa adanya. 10 juta rupiah, 11 juta rupiah, dan 12 juta 550 rupiah. Silakan, Bung Rasman sekarang. Berarti kan kalau ibarat tender, siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan, berarti jadi 22 juta 500. 10 ditambah 12 550. Iya. Kalau saya 11. Oke. Nah, jadi siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan Vina dan Eki, ya, dapat dari Pak Susno 10 juta, ya, dapat dari Bung Muhtar 12 juta 500. Ya. 50. Jadi total 22 juta 550 ribu rupiah. Ya. Oke. Kalau saya hanya 11 juta. Baik, tapi cukuplah kalau mahasiswa bisa membuktikan, kan lumayan untuk jajan. Baik, di closing statement ini saya untuk mengungkap yang tadi rasanya sudah cukup banyak. Tetapi yang saya hanya ingatkan satu hal kepada 3 majelis hakim yang ada di PK Sakatatal. Kenapa? Kalau ketiga majelis hakim, 1 ketua, 2 anggota, kalau mereka salah memutus, dalam hal ini merekomendasikan, mencatat, mengirimkan ke Mahkamah Agung, lalu kemudian Mahkamah Agung menilai dan memutuskan, kalau sampai ini dikabulkan, saya melihat secara terang benderang bahwa ada penabrakan hukum yang nyata. Kenapa? Merujuk pada pembuktian yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Sakatatal. Dari 13 kalau saya nggak salah novum itu Kak, dibantah oleh jaksa, dan dari surat yang mereka sampaikan sebagai novum baru tidak termasuk surat keterangan dari lapas bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan PK, gerasi. Nah, kalau itu ternyata tidak, dan kalau itu ternyata ada, artinya Presiden telah menolak dengan kepres. Dan kalau itu disetujui oleh majelis hakim Mahkamah Agung berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cirebon, saya khawatir makin runyam kita Kak dalam menegakkan hukum. Siapa yang menabrak siapa, kalau ini sudah terjadi, saya berharap Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung untuk duduk merumuskan ini. Kenapa? Karena sampai hari ini Kak, saya belum bisa jawab ketika ada Bang Otto Hasibuan di sini. Kenapa bisa PK Tommy Soeharto diterima atau diringankan hukuman dari PK-nya yang hukuman 15 tahun jadi 10 tahun Kak. Sementara tahun 2000 Pak Tommy Soeharto, mungkin Kak Ersa kuasa hukumnya, sudah mengajukan gerasi kepada Bapak Presiden Abdurrahman Wahid dan ditolak. Maksud saya bukan menyalahkan kakak ini. Bukan gitu ceritanya. Gimana ceritanya? Bukan begitu ceritanya. Kalau ini kan sudah gerasi ditolak. Ya. Kalau pada saat itu Mas Tommy mengajukan gerasi, masih proses. Ya. Dan kita kemudian saya mengajukan PK. Oh. Nah, pada saat itu masih semuanya proses. Di dalam buku Mahkamah Agung jilid 2 itu, istilahnya buku coklat. Iya, ya. Itu dinyatakan jika ada gerasi, sekarang kan peraturannya baru ya. Ya, betul. Inilah momentum saya membuat satu terobosan baru. Waktu itu, jika diajukan gerasi dan kemudian upaya hukum, seharusnya yang diputus lebih dahulu adalah upaya hukum PK. Nah, pada saat itu kejadiannya karena sifatnya politik, yang dipercepatlah waktu kita mengajukan kan ngajuin gerasi, ya, dia nggak ditahan. Ya, kan? Betul. Ya, kemudian kita ngajuin PK, masih sidang kita PK, tiba-tiba dipercepat, gerasinya turun harusnya menurut Mahkamah Agung, gerasinya belakangan
upaya hukum dulu Baik. PK-nya. Nah, karena itulah waktu turun gerasinya didahulukan, sehingganya dia mulai dicari sehingga buron. Itulah. Tapi kalau Baik. sudah mengajukan gerasi kan Baik, PK bisa pertanyaan Kakak. berkali-kali. Ya, pertanyaan Tapi saya waktu Kak. dulu belum. Ya, belum ada PK belum berkali-kali. ada. Tunggu dulu Kak. Ya kan, itu namanya diskusi yang serius dan hangat. Dan ini adalah mendidik. Oke Kak. Kakak sependapat Kak dengan saya? Kalau gerasi sudah ditolak, bukan Pak Tommy maksud saya ini. Ya. Lalu kemudian diajukan PK. Menurut Kakak, hakim tuh harus memutus menerima PK atau merujuk pada putusan gerasi yang menolak? Merujuk pada putusan gerasi. Iya, tepuk tangan. Gerasinya udah 8 Berarti- sudah Artinya begini, hampir kalau 8 begitu, bulan. saya harus challenge juga begini nih. Kalau begitu orang mengajukan gerasi, PK berkali-kali tidak berlaku dong. Ya, seharusnya memang Padahal tidak boleh. PK berkali-kali boleh. Ya, Mungkin tapi waktu bukan gerasi dulu. Waktu dulu belum ada putusan MK yang bisa PK berkali-kali. PK berkali-kali, itu belakangan kok, Dan Pak. itu bukan retroaktif kan Kak? Bukan berlaku Ya, surut. bisa berlaku surut. Nah, maksud saya merujuk pada apa yang disampaikan Kak Ersa Sarip yang selalu bisa membangun satu inovasi restoratif ya, terobosan. Kalau ternyata tidak ada surat yang diberikan oleh lapas, Soal artinya soal gerasi tadi. artinya bahwa gerasi diajukan. Kan gitu, kan tidak diajukan ini di dalam persidangan. Kalau begitu hakim menurut saya harus menolak ini. Itu jelas, harus menolak ini. Beda kasus dengan Pak Tommy tadi, karena sekali jalan, kan gitu Kak. Nah, lalu apalagi yang sangat membuat saya miris. Mungkin saya ditakdirkan Allah selalu mengambil jalan berbeda, tapi keyakinan saya itu selalu pada di mana kebenaran saya yakin itu terungkap. Misalnya, orang begitu dimenangkan kasus pra-peradilan Peggy Setiawan, seluruh Indonesia itu tumpah ruah mendukung dan menganggap dia sebagai orang yang sudah benar. Dan itu sah-sah saja. Tapi apakah penegakan hukum karena euforia dan netizen? Kan jawabannya tidak. Maka saya melihat ada perbedaan mendasar yang saya laporkan ke KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tetapi minggu lalu ada putusan Hakim Damanik yang memutus perkara saudara Ronald Tanur yang dibebaskan dengan 3 orang hakim, 1 ketua 2 anggota Kak. Dan putusan itu membebaskan dan dihujat dia sampai hari ini tidak selesai. Pertanyaan saya, kalau saya melaporkan Eman Sulaiman ke Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan KY, salahkah saya? Karena saya meragukan putusan itu. Kalau masyarakat sekarang ribut, lalu pengacaranya melaporkan ke KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Hakim Damanik, salahkah dia? Jawabannya tidak. Apa yang saya mau katakan bahwa terjawab apa yang saya sebut Bung Aiman, bahwa lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, lembaga pengacara atau advokat, lembaga kehakiman, lembaga KPK sekaligus dan Polri, oknumnya banyak yang bermain. Kalau begitu, mari kita tegakkan hukum dari hati nurani dan kawal semua proses, karena sudah susah mempercaya orang di negara dalam penegakan hukum. Itu. Maka poin terakhir saya, hukum harus tegak karena fakta dan data. Hukum harus tegak bukan karena suara yang banyak, tapi hukum harus tegak karena equality before the law, kesamaan di mata hukum. Saya pun jadi pengacara ini Bung Aiman, karena saya diperiksa, ditahan 3 bulan dengan satu saksi unus testis, nullus testis. Karena itu saya berontak. Sebab apa? Hukum tidak tegak lurus. Saya percaya Indonesia akan lebih baik pasca Saka Tatal, Peggy Setiawan, dan kepemimpinan ke depan. Terima kasih. Baik, masih luar biasa. Silakan Pak Suroto, singkat saja. Terima kasih Bang Aiman. Kalau saya malam hari ini yang kusampaikan di ruangan ini, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apa yang kukatakan pada malam ini apa adanya, dan benar apa adanya yang kukatakan malam hari ini. Dan aku mau berbohong tidak ada manfaatnya bagi kami, Om Aiman, dan nggak ada untungnya bagi kami. Yang jelas saya pengen membuktikan bahwa
kasus ini adalah pembunuhan. Terima kasih, Pak Rahman. Sebentar. Kasus ini ada pembunuhan. Kok Anda bisa menilai itu dari mana? Ya, saya tahu betul. Dalam hati tahu betul. Dalam hati. Dalam hati saya bahwa kecelakaan korban yang di Oper Talun ini bukanlah kecelakaan, tapi di pembunuhan. Itu keyakinan Anda Keyakinan saya dari hati? Dari hati saya sendiri. Oke, ini dari hati ya? Bukan dari fakta dan data tadi? Bukan, dari hati kecil saya sendiri. Setengah detik, saya lupa. Klien kami, Pak Suroto ini, jika diperlukan oleh jaksa yang sedang menghadapi gugatan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Pak Suroto bersedia menjadi saksi di persidangan tersebut. Bersedia, Pak? Siap banget. Baik, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Bung Rasman, terima kasih Pak Suroto, Bu Elsa, dan juga Pak Bung Tony RM, dan juga tadi ada Bung Muhtar, ada Mega dan Widi juga. Dan kasus pembunuhan Vina dan Eki berlalu hingga lebih dari 1 windu. Dari kecelakaan menjadi pembunuhan, dan kini cerita diyakini sebagai pihak yang kembali ke kisah awal, ya, kecelakaan tunggal. Setelah Liga, Dede dan Ibtu Rudiana, tersisa satu saksi kunci yang harus bersuara. Dia adalah Aep Rudiansyah. Kepada Aep, kini ada punya tim pembela, Bu Elsa salah satunya. Kini ada punya pengacara, kami tunggu suara Anda. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.